Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 18 yang beranggotakan saya Hawa Aini Sifa dengan NIM 50252310032 dan Perkenalkan, nama saya Rika Alfiana dengan NIM 52520310031. pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang detections of sugarcane leaf disease using pre-trained picture extraction and SVM method. Langsung saja kita ke slide selanjutnya. Baik, pada slide selanjutnya di sini terdapat slide pendahuluan. Nah, pada latar belakang di sini dijelaskan bahwa tanaman tebu itu merupakan komoditas perkebunan yang sangat penting bagi perekonomian di Indonesia. Nah, sebagai bahan baku utama di industri gula juga, namun produktivitas tebu itu di Indonesia masih tergolong sangat rendah. Dengan salah satu faktor yang menyebabkannya itu adalah serangan penyakit pada daun tebu yang dapat menurunkan hasil panen dari 30 hingga 50% jika tidak segera terdeteksi dan juga ditangani. Nah, jenis penyakit yang sering menyerang daun tebu itu antara lain ada busuk merah, lalu karat, terus daun menguning, dan juga mosaik atau bercak pada daun. Nah, identifikasi penyakit saat ini tuh telah dilakukan secara manual oleh para ahli yang memiliki kelemahan itu seperti keterbatasan jumlah ahli, lalu subjektivitas diagnosis, waktu respons lambat, dan juga biaya yang diperlukan sangat tinggi. Lalu di sini kita menggunakan dua metode. Yang pertama itu VGG16, yaitu sebuah arsitektur konvolusional, yaitu neutral network atau CNN. Nah, itu tuh sudah dilatih sebelumnya pada dataset ImageNet pre-trained. Nah, VGG16 ini juga berfungsi sebagai ekstraktor vektor otomatis dari citra daun tebu. Lalu yang kedua di sini ada support vector machine atau SVM. Nah, ini juga berfungsi sebagai classifier. Jadi dia itu untuk memisahkan citra ke dalam 5 kelas. Nah, jadi jenis penyakit yang menyerang daun tebu itu dibagi menjadi 5 kelas, yaitu red root, terus yellow leaf, mosaic, dan juga healthy. Nah, healthy itu adalah daun sehat. Nah, berdasarkan fitur-fitur yang telah diekstrak oleh VGG16. Nah, di sini kami menggunakan machine learning. Nah, peran machine learning di sini juga khususnya itu pada bidang computer vision. Jadi ini tuh untuk menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan memanfaatkan citra digital, yaitu citra daun tebu. Nah, sistem machine learning ini mampu mengenali pola-pola visual dari gejala penyakit secara otomatis, lalu cepat dan juga konsisten. Nah, hal ini juga memungkinkan untuk petani mendeteksi sejak dini tanpa harus menunggu ahli datang ke lokasi. Next. Baik, pada slide selanjutnya di sini terdapat rumusan masalah. Nah, beberapa rumusan masalah yang kami hadapi. Yang pertama, bagaimana mengimplementasikan arsitektur VGG16 untuk mengekstraksi vektor-vektor penting dari citra daun tebu. Lalu yang kedua, bagaimana mengimplementasikan super vector machine atau SVM sebagai classifier untuk mengklasifikasikan 5 kelas penyakit daun tebu seperti yang tadi telah saya sebutkan, itu seperti busuk merah atau red rot, lalu rust, berkarat, lalu yellow leaf yaitu daun menguning, mosaik, dan juga healthy atau daun sehat. Nah, yang ketiga, bagaimana performa metode VGG16 plus SVM itu dibandingkan dengan SVM baseline dan VGG16 plus subnext. Lalu yang keempat atau yang terakhir itu berapa tingkat akurasi, presisi, recall, F1 score, lalu G-means dan AUC yang dapat dicapai oleh metode VGG16 plus SVM dalam mendeteksi penyakit daun tebu. Lalu tujuan penelitian kami yang pertama itu untuk mengimplementasikan VGG16 sebagai fitur extractor untuk mengekstraksi fitur visual dari citra daun tebu. Lalu yang kedua itu untuk mengimplementasikan support vector machine atau SVM sebagai classifier untuk mengklasifikasikan kelima kelas tadi pada penyakit daun tebu. Lalu yang ketiga itu untuk membandingkan performa metode VGG16 plus SVM terhadap SVM baseline dan VGG16 plus subnext. Lalu juga untuk mengevaluasi kinerja model VGG16 plus SVM menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, F1 score, dan juga G-means, dan yang terakhir AUC. Next. Pada slide selanjutnya di sini terdapat dasar teori. Nah, pada dasar teori yang pertama di sini ada penyebab dari penyakit daun tebu. Nah, penyebab pada tanaman tebu itu disebabkan dari berbagai patogen seperti jamur atau virus yang menyerang ke bagian daun.
Jadi serangan ini itu mengakibatkan perubahan morfologi daun seperti munculnya bercak, lalu perubahan warna yang awalnya hijau menjadi kekuningan atau kecoklatan, serta pola mosaik yang khas. Nah, perubahan visual ini itu yang menjadi dasar pengenalan penyakit melalui citra digital. Nah, semakin cepat penyakit terdeteksi, semakin kecil juga kerugian hasil panen-panen yang dapat ditimbulkan. Oleh karena itu, diperlukan sistem otomatis yang mampu mengenali ciri-ciri visual penyakit dari gambar daun tebu tersebut. Next. Lalu di sini ada dasar teori dari VGG 16. Nah, VGG 16 ini tuh termasuk arsitektur dari CNN yang dikembangkan oleh si Monyan dan juga Zimmerman dari University of Oxford pada tahun 2014. Nah, arsitektur ini tuh memenangkan kompetisi ImageNet pada tahun 2014. Dengan karakteristik dari VGG 16 yaitu terdiri dari 16 layer yang terdiri dari 13 konvolusi plus 3 fully connected. Lalu yang kedua itu ada input gambar dengan ukuran 224 kali 224 dikali dengan 3 pixel. Lalu yang ketiga ini menggunakan kernel 3x3 di semua layer konvolusi. Yang keempat, channel berkembang dari 64 ke 128, lalu ke 256, lalu ke 512 hingga yang terakhir menjadi 512. Nah, peran VGG dalam proyek ini itu untuk sebagai vector extraction, bukan classifier. Jadi yang dipakai itu hanya convolutional base, yaitu 13 layer konvolusinya. Lalu yang kedua itu yang tidak dipakai itu adalah fully connected layersnya. Yang ketiga, layer konvolusi itu dibekukan dengan bobotnya yang tidak diubah. Lalu yang terakhir itu setiap gambar menghasilkan vektor-vektor berdimensi 25.088. Nah, kenapa menggunakan VGG 16? Nah, karena sudah pre-trained pada ImageNet dengan 1,4 juta gambar, lalu juga mampu mengenali fitur visual umum seperti tepi, warna, dan juga tekstur, lalu tidak perlu training dari awal atau transfer learning lagi, karena sudah bisa langsung. Lalu di sini ada dasar teori dari support vector machine atau SVM. Nah, jadi SVM itu adalah algoritma supervised learning yang dikembangkan oleh Vladimir Pavlik pada tahun 1990-an. Nah, jadi SVM ini bekerja dengan mencari hyperplane optimal yang memisahkan antar kelas dengan margin maksimum. Nah, konsep dasar dari SVM ini itu yang pertama, hyperplane itu adalah garis pemisah yang menggunakan rumus W kali X plus B sama dengan 0. Lalu yang kedua, margin itu adalah jarak antara hyperplane dengan titik terdekat dari setiap kelas. Lalu yang ketiga, support vector adalah titik yang berada tepat pada batas margin. Nah, karakteristik dari SVM ini itu selalu memberikan solusi yang sama karena proses optimasinya itu convex, lalu dapat memisahkan data linear maupun non-linear dengan kernel trick, lalu tidak terpengaruh oleh dimensi data yang tinggi. Lalu yang keempat atau yang terakhir ini adalah mencari yang digunakan tergantung pada jumlah data, bukan dimensi data. Lalu SVM ini pada dasarnya adalah binary classifier, jadi itu artinya hanya mampu memisahkan dua kelas. Nah, untuk menangani kasus dengan lebih dari dua kelas itu terdapat dua pendekatan, yaitu one versus one atau membangun classifier untuk setiap pasangan kelas. Lalu one versus rest atau membangun classifier untuk setiap kelas melawan semua kelasnya. Nah, proyek ini itu dapat mengklasifikasikan 5 kelas penyakit daun tebu seperti red rot, busuk merah. Nah, itu yang disebabkan oleh jamur Coledothrium falcatum. Lalu yang kedua ada karat atau ras, itu disebabkan oleh jamur Puccinia melanocephala. Lalu yang ketiga, yellow leaf atau daun menguning, itu disebabkan oleh virus sugarcane yellow leaf virus. Lalu yang keempat di sini ada mosaic, itu disebabkan oleh virus sugarcane mosaic virus. Lalu yang kelima di sini ada healthy atau daun sehat, yaitu daun tebu yang memiliki warna yang normal. Next. Lalu di sini ada penyebab penyakit daun tebu. Nah, penyakit pada tanaman tebu ini kan disebabkan oleh patogen seperti jamur dan juga virus. Nah, itu menyerang bagian besar daun tebu. Nah, serangan ini tuh mengakibatkan perubahan morfologi daun seperti munculnya bercak, perubahan warna menjadi kekuningan atau kecoklatan, lalu serta
pola mosaik pada daun tebu yang khas. Lalu perubahan visual inilah yang menjadi dasar pengenalan penyakit melalui citra digital. Nah, semakin cepat penyakit terdeteksi, semakin kecil juga kerugian hasil panen yang ditimbulkan. Oleh karena itu, diperlukan sistem otomatis yang mampu mengenali ciri-ciri visual penyakit dari gambar daun tebu. Nah, penyakit pada tanaman tebu juga itu disebabkan oleh berbagai patogen seperti jamur dan virus yang menyerang bagian daun. Serangan ini mengakibatkan perubahan jika penyebab penyakit daun tebunya double, berdua. Next. Lalu di sini ada preprocessing data. Nah, preprocessing data itu adalah tahap awal yang sangat penting. Jadi sebelum citra itu dapat diproses oleh model VGG16 dan juga SVM, jadi pertama itu kita melakukan preprocessing untuk meningkatkan kualitas citra. Jadi menyeragamkan format data dan juga memastikan data setiap data untuk siap diproses. Jadi tanpa preprocessing, model itu tidak akan bekerja secara optimal, dan juga karena data yang dimasukkan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh arsitektur model. Nah, tiga tahapan preprocessing yang digunakan. Yang pertama itu ada resize, itu untuk mengubah gambar menjadi ukuran 224 x 224 pixel agar sesuai dengan input yang diminta oleh VGG 16. Lalu normalisasi untuk mengubah nilai pixel dari 0 hingga 255 menjadi rentang -1 sampai dengan 1 agar kompatibel dengan VGG 16 yang sudah pre-trained di ImageNet 3. Lalu yang ketiga ada augmentasi untuk memperbanyak data dengan memutar, membalik, zoom, dan juga menggeser gambar agar jumlah setiap kelas itu seimbang dan model tidak bias. Lalu teknik augmentasi yang digunakan yang pertama ada rotasi, itu untuk memutar gambar sebesar 20 derajat kiri atau ke kanan. Lalu flipping horizontal untuk membalikkan gambar dari kiri ke kanan seperti fitur cermin. Lalu juga ada zoom, itu untuk membesar atau memperkecil gambar hingga 10%. Lalu ada shear untuk mencengengkan gambar seperti miring. Lalu kelima itu pergeseran, jadi untuk menggeser gambar dari kiri ke kanan, atas dan bawah. Lalu juga yang keenam ini untuk penyesuaian kecerahan atau brightness, itu membuat gambar lebih terang atau lebih gelap. Nah, semua teknik itu diterapkan secara beracak sehingga dari satu gambar asli itu dapat menghasilkan beberapa gambar baru dengan variasi yang berbeda-beda. Next. Lalu di sini ada evaluasi model. Nah, evaluasi model ini adalah tahap untuk mengukur seberapa baik kinerja model dalam mengklasifikasikan data. Nah, evaluasi ini dilakukan menggunakan confusion matrix, yaitu matriks yang membandingkan prediksi model dengan label sebenarnya. Nah, 4 nilai dasar dari confusion matrix ini, yang pertama yaitu true positif atau TP. Nah, jadi data positif itu diprediksi benar sebagai positif. Lalu true negatif data atau TN itu data negatif yang diprediksi benar sebagai positif. Lalu false positif atau FP data negatif yang salah diprediksi sebagai positif, dan juga false negatif atau FN, jadi data positif yang salah diprediksi sebagai negatif. Nah, matriks evaluasi yang digunakan untuk digunakan akurasi. Jadi presentasi prediksi yang benar itu dari keseluruhan data itu menggunakan rumus TP plus TN dibagi TP plus TN plus FP plus FN. Nah, akurasi ini tuh memberikan gambaran umum tentang performa modelnya nanti. Lalu di sini ada presisi, itu jadi ketepatan prediksi positif yang seberapa banyak data yang diprediksi positif itu berarti hasilnya benar-benar positif. Itu menggunakan rumus TP per TP plus FP. Nah, presisi itu penting karena biaya false positif itu sangat tinggi. Lalu yang kedua di sini ada recall atau sensitivitas, itu kemampuan model dalam menangkap seluruh data positif yang sebenarnya ada. Jadi menggunakan rumus TP per TP plus FN. Nah, recall itu penting karena ketika biaya false negatif tinggi. Lalu yang terakhir di sini ada F1 score. Nah, jadi rata-rata
harmonis dari posisi dan juga recall itu menggunakan rumus 2 kali P kali R per P plus R. Nah, F1 score ini berguna ketika ingin menyeimbangkan antara presisi dan juga recall. Lalu di sini ada G-min atau geometric mean. Nah, ini untuk mengukur keseimbangan performa model dalam klasifikasi multiclass. Nah, digunakan dengan menghitung berdasarkan rata-rata geometris dari recall untuk setiap kelas. Nah, lalu yang kedua di sini ada AUC atau area under curve, itu mengukur kemampuan model dalam membedakan kelas positif dan juga negatif. Nah, nilai ini tuh berkisar dari mulai 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 berarti model itu semakin baik. Nah, dua metode validasi yang digunakan di sini ada train test split, yaitu 80 banding 20. Jadi 80% data itu digunakan untuk melatih model dan 20% itu untuk menguji. Jadi model dilatih dengan data latih lalu diuji dengan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Lalu yang kedua ada k-fold cross validation, itu dengan 10 fold. Nah, jadi data itu dibagi menjadi 10 bagian dengan ukuran yang sama besar. Lalu proses training dan juga testing itu diulang sebanyak 10 kali. Nah, setiap 9 bagian itu jadi data latih dan satu bagian itu menjadi data uji secara bergantian. Nah, hasil akhirnya itu nanti bakalan muncul rata-rata dari 10 kali pengujian. Lalu kedua metode ini itu digunakan untuk memastikan model tidak overfitting atau hanya hafal data latih saja. Next. Lalu di sini ada metode penelitian yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Rika Alfiana. Oke, sekarang kita masuk ke metode penelitian. Pada penelitian ini kami melakukan beberapa tahapan untuk mendeteksi penyakit daun tebu menggunakan metode hybrid VGG16 dan SFM. Misalnya bisa dilihat di slide selanjutnya. Langkah pertama kita melakukan pengumpulan data. Jadi data yang digunakan di sini bisa dilihat sugar cane leaf dissection, dataset yang diunduh dari Kaggle. Dataset ini tuh berisi gambar-gambar daun tebu yang terbagi jadi 5 kelas. Itu ada yang sehat, ada yang busuk merah, ada yang karat, dan juga ada daun yang kekuningan dan juga musikal. Jadi jumlah total gambar awal itu ada sekitar 2.521 gambar dari setiap kelas yang memiliki jumlah yang tidak sama. Kelas healthy ada sekitar 522 gambar dan red throat sekitar 518 dan terus 514 dan yellow leaf 505 dan Moxicil adalah 462 gambar. Selanjutnya kita melakukan processing data. Jadi setelah data yang kita kumpulkan tadi, gambar tersebut harus melakukan tahapan processing. Pertama, kita melakukan resize atau mengubah ukuran gambar yang menjadi 224 kali 224 pixel. Selanjutnya kita normalisasikan, yaitu mengubah nilai pixel dari 0 sampai 255 dengan rentan min 1 sampai 1. Selanjutnya kita melakukan augmentasi, yaitu memperbanyak gambar dengan cara memutar, membalik, memperbesar, menggeser gambar yang asli. Selanjutnya argumentasi hanya dilakukan pada kelas yang jumlah kurang dari sekitar 500 agar semua kelas memiliki jumlah yang sama, yaitu 600 gambar. Jadi total setelah diargumentasi itu menjadi sekitar 3.000 gambar. Slide selanjutnya. Yang ketiga ada pembagian data. Jadi data yang sudah siap dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada data latin, yaitu data training, dan juga data uji atau data testing. Pada penelitian ini kita menggunakan 2 cara pembagi. Cara pertama yaitu dengan teknik 80-20 split, dan yang dimana 80% data yang digunakan itu untuk data latin dan 20% itu untuk data uji, dengan total sekitar 3.000 gambar. Dari setiap kelas mendapatkan sekitar 480 gambar. Untuk latin sekitar 122 gambar untuk diuji. Kedua cara ini adalah 10-fold cross validation, yang dimana data ini dibagi menjadi 10 bagian dan prosesnya diulang sampai 10 kali
Setiap 9 bagian jadi data latin dan 1 bagian jadi data uji secara bergantian. Hasil akhirnya adalah rata-rata dari 10 kali pengujian. Yang keempat, kita melakukan ekstraksi fitur dengan VGG16. Pada tahap ini, gambar-gambar yang sudah kita proses dimasukkan ke dalam modul VGG16 yang dimana VGN ini tuh digunakan sebagai feature extrude yang dimana hanya ada bagian conventional base VGG16 yang terdiri dari 13 layer konvolusi yang sudah dilatih sebelumnya pada dataset ImageNet. Layar-layar ini kemudian dibekukan sehingga bobot tidak berubah. Setiap gambar kemudian dimasukkan akan menghasilkan feature vector atau vektor fitur yang berdimensi sekitar 25.088. Vektor ini yang akan menjadi input untuk tahap kualifikasi. Slide selanjutnya. Oke, yang kelima kita masuk ke kualifikasi dengan SVM yang dimana feature vektor yang dihasilkan pada VGG16 sebelumnya kemudian dimasukkan ke dalam algoritma Support Vector Machine atau SVM. SVM ini bertugas untuk memisahkan vektor-vektor tersebut ke dalam 5 kelas penyakit. SVM ini bekerja dengan mencari garis pemisah yang terbaik yang memiliki margin paling lebar. Parameter SVM ini digunakan adalah sekitar C100, kernel sigmoid, dan gamma auto karena SVM ini hanya bisa memisahkan 2 kelas dalam satu waktu. Untuk menangani 5 kelas yang menggunakan strategi one row atau 1+1. Strategi ini itu membuat sekitar 5 buah SVM masing-masing yang bertugas untuk memisahkan satu kelas melawan 4 kelas lainnya. Yang keenam, kita masuk ke evaluasi model. Setelah semua model dilatih dan juga diuji kinerjanya, evaluasi ini menggunakan berbagai matriks. Matriks yang digunakan ada akurasi, ada presisi, recall, F1 score, K-means, dan AUC. Akurasi untuk mengatur presensi prediksi yang benar. Presisi and recall, K-means untuk mengukur keseimbangan performa untuk semua kelas. AUC untuk mengukur kemampuan model yang membedakan antar kelas. Selain itu kita menggunakan confidence matrix untuk melihat distribusi prediksi yang benar dan salah per kelas. Evaluasi dilakukan pada 2 skenario, yaitu membagi data jadi 80/20 dan 10 fold atau cross validation pada 3 skenario model SVM ini. Slide selanjutnya. Tahapan yang terakhir sini ada perbandingan hasil ketiga skenario model dibandingkan untuk melihat mana yang baik. Dan bisa dilihat di sini skenario yang pertama ada SVM, yang kedua di sini ada VGG16 plus softmax, yang ketiga ada VGG16 plus SVM. Perbandingan ini dilakukan berdasarkan nilai akurasi prediksi, recall, F1 score, K-means, dan AUC dari masing-masing skenario. Oke, kita masuk ke dataset. Bisa slide selanjutnya. Jadi di sini kami menggunakan dataset sugar leaf session. Di sini kami menggunakan dataset sugar leaf disease, dataset yang ambil dari Kaggle. Jadi di sini dataset ini berisi gambar-gambar daun tebu yang terdiri dari 5 penyakit, total
gambar itu ada sekitar 2521 gambar dengan ukuran yang bervariasi dengan format RGB atau warna asli. Ada 5 kelas pada set ini. Yang pertama ada healthy, yaitu daun tebu yang sehat tanpa gejala penyakit. Yang kedua ada red root atau busuk merah yang disebabkan oleh jamur yang dengan ciri-ciri bercak merah pada daun. Yang ketiga ada roots atau karat yang disebabkan oleh jamur. Yang keempat ada yellow leaf atau daun kuning yang disebabkan oleh virus dengan ciri-ciri daun kuning dari ujung ke pangkal. Yang kelima ada yang terakhir ada mosaik yang disebabkan oleh virus dengan ciri-ciri pola belang-belang pada daun. Jadi jumlah awal gambar keseluruhan yang tidak sama atau kelas healthy di sini ada 522 gambar. Ya, ada selanjutnya ada red root ada sekitar 518 gambar, ada rus ada 514 gambar, ada yellow leaf ada 505 gambar, ada mosaik sekitar 462 gambar. Di sini terlihat bahwa distribusi ini tuh tidak seimbang atau imbalance. Kelas mosaik ini yang paling sedikit, jumlahnya hanya sekitar 18% dari total data. Ketidakseimbangan ini membuat model menjadi bias atau yaitu lebih pintar mengalihkan kelas dengan jumlah gambar banyak dengan kurang pintar mengenali kelas yang jumlah gambarnya sedikit. Untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut, kami melakukan augmentasi data. Augmentasi ini adalah teknik memperbanyak gambar secara buatan dengan manipulasi gambar asli. Augmentasi ini diterapkan pada kelas-kelas yang jumlah gambarnya itu kurang dari 600. Teknik ini kami gunakan untuk memutar gambar sekitar 20 derajat, membalik gambar ke kanan dan ke kiri, memperbesar dan memperkecil gambar hingga 10%, mengencangkan gambar menggeser gambar ke samping atau ke atas, ke bawah, serta menyesuaikan kecerahan gambar. Setelah augmentasi, setiap kelas kini memiliki jumlah gambar yaitu sekitar 600, bisa dilihat di tabel sebelah kanan. Total keseluruhannya itu ada sekitar 3000 gambar yang telah kita distribusi yang seimbang. Masing-masing kelasnya itu 20% dengan data yang seimbang. Model ini diharapkan agar tidak akan bias terhadap kelas sesuatu tertentu. Bisa slide selanjutnya. Oke, setelah augmentasi, data yang dibagi menjadi data latin dan data uji. Skema pertama ada 80 bagi 20 split, yang dimana 80% data untuk data latin dan 20% untuk data uji. Dengan skema ini setiap data mendapatkan sekitar 480 gambar untuk data latin dan 120 gambar untuk diuji. Total data itu ada sekitar 2.400 gambar dan data ujinya sekitar 600 gambar. Skema kedua adalah 10 fold, dan dimana data dibagi menjadi 10 bagian skema sama besar, kemudian diproses diulang sekitar 10 kali dengan setiap bagian bergantian menjadi data uji. Di sini ada beberapa kendala yang kami temui pada dataset ini. Yang pertama, ketidakseimbangan kelas, karena jumlah ini hanya 400
62 gambar, sementara kelas lain itu ada sekitar 500 gambar. Yang kedua ada ukuran gambar yang tidak seragam, sehingga perlu kita seragamkan. Yang ketiga ada nilai pixel yang dimana rentannya tuh sekitar 0 sampai 200 sehingga perlu dinormalisasi. Yang keempat ada jumlah data awal yang terbatas sehingga perlu diaugmentasi. Semua kendala ini sudah kami atasi dengan tahap processing sebelum data masuk ke model. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses implementasi sistem deteksi daun tebu yang telah kami kembangkan. Proses ini dimulai dari pembacaan dataset, kemudian melakukan pre-processing terhadap seluruh citra. Setelah itu fitur-fiturnya diekstraksi menggunakan model pre-training Viggen 16. Selanjutnya yang dihasilkan itu dibagi menjadi dua, yaitu data training dan juga data testing sebelum masuk ke proses kualifikasi menggunakan algoritma SVM. Tahap pertama, sistem akan membaca dataset yang digunakan. Dataset ini berasal dari Kaggle dengan nama Sugarcane Leaf Dataset yang data awalnya sendiri terdiri dari 2.521 gambar, kemudian dibagi menjadi 5 kelas, yaitu ada healthy sebanyak 522 gambar, selanjutnya ada redwood sebanyak 518 gambar, ada rose sebanyak 514 gambar, dan yellow leaf sebanyak 505 gambar, dan mosaic sebanyak 462 gambar. Karena jumlah data kelas belum sepenuhnya seimbang, dilakukan proses augmentasi sehingga jumlah data setiap kelas menjadi sama. Hal ini bertujuan agar model tidak cenderung mempelajari satu kelas tertentu saja. Selanjutnya di sini ada contoh gambar asli dari setiap kelas penyakit daun tebu sebelum dilakukan pre-processing. Terlihat bahwa setiap gambar masih memiliki ukuran pencahayaan dan orientasi dan kondisi yang berbeda-beda karena berasal dari proses pengambilan gambar yang beragam. Gambar-gambar ini nantinya akan diproses agar memiliki format yang seragam sebelum masuk model Viggen 16. Selanjutnya, setelah gambar dibaca, dilakukan tahap processing. Pada tahap ini, seluruh gambar yang diubah menjadi ukuran 224x224 pixel karena ukuran tersebut merupakan standar input yang dibutuhkan oleh model Viggen 16. Selanjutnya, gambar dilakukan konversi menjadi array numerik dan dinormalisasi menggunakan fungsi processing input dari TensorFlow. Dengan prosesi ini, seluruh citra memiliki format yang seragam sehingga proses ekstraksi fitur dapat dilakukan secara optimal. Selanjutnya, sistem menampilkan distribusi dataset dalam bentuk diagram batang, diagram lingkaran. Diagram batang ini sendiri menunjukkan bahwa jumlah gambar dari setiap kelas. Selanjutnya, untuk diagram lingkaran ini persentase dari masing-masing kelasnya. Dari grafik ini terlihat bahwa kelas healthy memiliki jumlah citra yang paling banyak, yaitu 522 gambar, sedangkan mosaic memiliki citra yang paling sedikit, sekitar 462 gambar. Meskipun selisih ini tidak terlalu besar, tapi kondisi ini tetap mempengaruhi proses pelatihan model. Dan karena itu dilakukan augmentasi agar distribusi data menjadi seimbang. Setelah data siap digunakan, proses berikutnya adalah ekstraksi fitur menggunakan model pre-training Viggen 16. Pada pelatihan ini, Viggen 16 tidak digunakan sebagai classifier, melainkan hanya sebagai feature extraction. Artinya model ini mengambil informasi penting dari gambar seperti pola, tekstur, dan bentuk daun. Kemudian dinormalisasikan dan digunakan sebagai input bagi algoritma SVM untuk melakukan proses kualifikasi ke dalam 5 kelas penyakit tersebut. Setelah model Viggen 16 berhasil dijalankan menggunakan bobot
ImageNet dilakukan proses ekstraksi fitur terhadap seluruh 522 gambar. Proses ini menghasilkan 512 fitur untuk setiap gambar, sehingga setiap citra berubah menjadi representasi numerik yang setiap diproses oleh SVM. Selanjutnya dataset ini dibagi dengan menggunakan metode 8:2, itu 80% untuk data training dan 20% untuk data testing, sehingga memperoleh gambar 2016 gambar, sehingga data latinnya ada 505 gambar sebagai data ujinya. Bagian ini dilakukan agar model dapat belajar menggunakan data training, kemudian diuji menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Terakhir pada implementasi adalah proses pelatihan menggunakan algoritma SVM. Ini itu untuk memperoleh parameter yang terbaik menggunakan metode grid share yang dikombinasikan dengan 5-fold cross validation. Pada proses ini sistem akan menguji 64 kombinasi parameter, sehingga total yang dilakukan di sini ada 322 kali. Proses pelatihan berdasarkan hasil pencarian diperoleh parameter yang terbaik, yaitu kernel RBF, nilai C-nya tuh sebesar 100, gamma sebesar 0,001 dan Degger sebanyak 2 sebesar 2. Kombinasi parameter tersebut menghasilkan nilai cross validation sebesar 80,85%, sehingga digunakan sebagai model akhir sebelum dilakukan evaluasi menggunakan convergence matrix dan matriks performa lainnya. Baik, selanjutnya di sini masih dalam slide ke-26. Di sini saya akan menjelaskan tentang output ke-11 hingga ke-12 pada slide ini, melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Nah, pada tahap ini tuh sistem memasuki proses pelatihan model menggunakan algoritma SVM. Nah, sebelum dilakukan pengujian juga sistem itu terlebih dahulu tuh mencari parameter terbaik menggunakan metode grid search. Tujuannya tuh agar model dapat memperoleh performa yang lebih optimal dalam melakukan klasifikasi. Nah, setelah parameter terbaik itu ditemukan, lalu dilakukanlah proses cross validation untuk menguji kestabilan model. Nah, pada tahap ini juga dibagi menjadi beberapa bagian dan diuji secara bergantian, sehingga dapat diketahui apakah model itu mampu bekerja dengan baik pada data yang berbeda atau tidak. Nah, kemudian sistem melakukan prediksi terhadap data testing yang sebelumnya tidak pernah digunakan saat proses pelatihan, dan hasil prediksi inilah yang nanti akan digunakan pada tahap evaluasi untuk mengetahui seberapa baik kemampuan model dalam mengenali penyakit daun tebu. Next. Selanjutnya di sini ada slide ke-28, yaitu confusion matrix. Nah, confusion matrix ini tuh digunakan untuk melihat secara detail jumlah dari prediksi yang benar maupun yang salah. Jadi setiap kelas penyakit itu mempunyai baris yang menunjukkan data sebenarnya. Jadi sedangkan kolom yang menunjukkan hasil itu adalah prediksi dari sebuah model. Nah, nilai yang berada pada diagonal utama itu menunjukkan jumlah data yang berhasil diprediksi dengan benar. Jadi semakin besar nilai diagonalnya, maka semakin baik kemampuan model dalam mengenali kelas tersebut. Lalu dari hasil yang diperoleh juga itu dapat dilihat bahwa beberapa kelas memiliki target pengenalan yang cukup baik, sedangkan beberapa kelas lainnya ini masih mengalami kesalahan klasifikasi karena memiliki karakteristik visual yang hampir mirip. Dan juga melalui confusion matrix ini kita dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan model secara lebih rinci dibandingkan dengan hanya melihat nilai akurasinya saja. Lalu next, baik, selanjutnya di sini ada output ke-14. Nah, pada
tahap berikutnya ini tuh dilakukan evaluasi performa model menggunakan beberapa metrik pengukuran seperti akurasi, lalu precision, recall, dan juga F1 score. Nah, akurasi ini digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan prediksi secara keseluruhan. Lalu precision juga digunakan untuk menunjukkan seberapa tepat hasil prediksi yang diberikan oleh model. Lalu recall menunjukkan kemampuan model dan menemukan data yang benar, serta F1 score merupakan kombinasi antara precision dan juga recall. Nah, selain evaluasi secara keseluruhan, ini juga dilakukan analisis per kelas untuk melihat performa dari masing-masing jenis penyakit. Nah, dari hasil tersebut dapat diketahui juga kelas mana yang memiliki tingkat akurasi tertinggi dan kelas mana yang masih sulit dikenali oleh model tersebut. Next. Lalu di slide ke-30 ini terdapat visualisasi hasil evaluasi. Nah, pada slide ini tuh visualisasi hasil evaluasinya itu dalam berbentuk grafik dan dengan jumlah yang lumayan, maksudnya terbagi dari beberapa bentuk grafik. Nah, grafik pertama ini menunjukkan tingkat akurasi masing-masing kelas penyakit. Jadi grafik kedua menampilkan perbandingan nilai precision, recall, dan juga F1 score. Lalu grafik ketiga juga menunjukkan perbandingan jumlah prediksi yang benar dan yang salah. Sedangkan grafik terakhir itu memperlihatkan perbandingan distribusi data asli dengan hasil prediksi model. Lalu dengan adanya visualisasi ini pun hasil pengujiannya menjadi lebih mudah dipahami dan dapat membantu dalam menaklukkan analisis terhadap performa model yang telah dibangun. Lalu next di sini ada slide ke-13 yaitu output ke-16 hingga 18 dan juga ringkasan hasil. Nah, setelah seluruh proses evaluasi ini selesai dilakukan, nah secara sistem itu secara otomatis menyimpan hasil pengujian ke dalam sebuah file teks. Jadi hal ini tuh bertujuan agar seluruh hasil penelitian dapat terdokumentasi dengan sangat baik dan dapat digunakan kembali apabila diperlukan. Nah, selanjutnya sistem juga menampilkan ringkasan hasil pengujian yang berisi informasi penting seperti jumlah data yang digunakan, lalu jumlah data training dan testing, nilai akurasi, balansi akurasi, F1 score, dan juga informasi mengenai kelas dengan performa terbaik dan kelas dengan performa yang terendah. Nah, ringkasan ini juga mempermudah peneliti untuk melihat nilai atau hasil akhir dari model tanpa harus membaca seluruh proses pengujian yang telah dilakukan sebelumnya. Next. Lalu di sini ada slide ke-32 yaitu hasil evaluasi. Nah, sebagai hasil akhir penelitian ini, model klasifikasi ini model klasifikasi penyakit daun tebu ini menggunakan metode VGG16 sebagai ekstraktor fitur dan juga SVM atau support vector machine sebagai klasifikasi atau classifier yang berhasil dijalankan dengan sangat baik. Nah, berdasarkan hasil pengujian juga model memperoleh tingkat akurasi sekitar 71 hingga 73%. Hasil ini tuh menunjukkan bahwa sebagian besar citra daun tebu itu berhasil dikenali oleh model dan juga diklasifikasikan dengan benar oleh sistem. Nah, meskipun masih terdapat beberapa kesalahan klasifikasi pada kelas tertentu, secara keseluruhan sistem telah mampu menjalankan seluruh tahapan mulai dari pembacaan dataset, lalu tahapan preprocessing, ekstraksi fitur, pelatihan model prediksi hingga evaluasi secara otomatis. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kombinasi metode dari VGG16 dan juga SVM itu cukup efektif untuk digunakan dalam proses deteksi penyakit daun tebu berbasis citra digital. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.